Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini aku akan membuat video mengenai 8 standar ban SM dan 9 standar ban PT. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akreditasi satuan pendidikan dengan dosen pengampuhnya Ibu Irawati MPDI. Selamat menyaksikan semuanya. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan 8 standar akreditasi ban SM. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat mengenai 8 standar tersebut. Yang pertama adalah standar isi. Di sini standar isi ini berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Terus yang kedua itu ada yang namanya standar proses. Standar proses ini dia berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Terus yang ketiga itu ada standar penilaian pendidikan, yaitu berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Terus yang keempat itu ada standar kompetensi lulusan. Nah, di sini dia tuh berkaitan dengan pencapaian standar hasil belajar peserta didik. Terus selanjutnya itu ada standar pengelolaan, yaitu dia berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen yang ada di institusi lembaga pendidikan tersebut. Terus yang selanjutnya ada standar pembiayaan pendidikan, yaitu ini berkaitan dengan pembiayaan atau anggaran yang dipakai atau digunakan dalam sebuah institusi pendidikan tersebut. Terus yang terakhir itu ada yang namanya standar sarana dan prasarana. Nah, di sini tuh dia berkaitan dengan infrastruktur, sarana maupun prasarana yang terlibat dalam sebuah institusi pendidikan tersebut. Nah, jadi 8 standar tersebut itu menjadi tolak ukur bagi sebuah lembaga pendidikan untuk mengurus akreditasi sekolahnya. Jadi pihak sekolah itu dia harus menyiapkan sejumlah bukti atau dokumen-dokumen dan bukti fisik sebagai bukti nyata bahwa institusi tersebut telah memenuhi elemen-elemen yang berkaitan dengan administrasinya. Nah teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan 9 standar ban PT yang bagian prodi. Jadi yang pertama adalah visi, misi, tujuan, dan strategi. Di sini penilaian kriterianya itu yang pertama ada yang namanya kejelasan, yaitu keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pencapaian sasaran perguruan tinggi. Yang kedua itu ada pemahaman. Di pemahaman ini, pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka perwujudan visi dan penyelenggaraan misi. Terus yang ketiga, kemampuan mengadopsi visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan perguruan tinggi. Yang kedua adalah tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Di sini penilaian kriterianya, yang pertama kelengkapan struktur dan organ perguruan tinggi untuk dapat mewujudkan prinsip tata pamong yang baik dan efektif. Yang kedua, kinerja dan keefektifan kepemimpinan tata pamong, sistem manajemen sumber daya, dan program perguruan tinggi. Yang ketiga, kelengkapan dan kejelasan sistem penjaminan mutu internal serta konsistensi dan keefektifan implementasinya. Di sini data yang harus diisi pada kriteria tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, yaitu yang pertama sertifikasi atau akreditasi eksternal dan audit eksternal keuangan. Terus yang kedua akreditasi program studi. Terus yang ketiga kerjasama perguruan tinggi. Standar yang ketiga yaitu mahasiswa. Di sini penilaian kriterianya pertama keberadaan kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, keefektifan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil dan objektif. Yang ketiga, kebijakan program keterlibatan dan prestasi mahasiswa dalam pembinaan minat, bakat, dan keprofesian. Dan yang keempat, keberadaan kebijakan dan penyelenggaraan sistem layanan bagi mahasiswa. Di sini ada beberapa data yang harus diisi pada kriteria mahasiswa ini. Yang pertama, seleksi mahasiswa baru. Yang kedua, mahasiswa asing. Yang ketiga, pembelajaran praktikum lapangan atau pengusul dari perguruan tinggi vokasi. Terus standar yang keempat itu ada yang namanya sumber daya manusia. Kita semua pasti tahu bahwa sumber daya manusia itu sangat penting bagi suatu institusi pendidikan. Jadi di sini penilaian kriterianya itu yang pertama keberadaan kebijakan dan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, sanksi, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, keefektifan sistem perekrutan, pengembangan, pemantauan, penghargaan, dan sanksi pada ketersediaan sumber daya dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan, dan kompetensi. Terus yang ketiga, keberadaan mekanisme survei kepuasan, tingkat kepuasan, dan umpan balik dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa data yang harus diisi pada kriteria sumber daya manusia ini. Yang pertama, kecukupan dosen perguruan tinggi. Yang kedua, beban kerja dosen. Yang ketiga, produktivitas penilaian dan PKM. Dan yang keempat, rekognisi dosen. Selanjutnya, standar yang kelima adalah keuangan sarana dan prasarana. Di sini penilaian kriterianya itu yang pertama keberadaan kebijakan dan sistem pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. Yang kedua, kecukupan, keefektifan, efisiensi, dan akuntabilitas serta keberlanjutan pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
Yang ketiga, keberadaan kebijakan dan sistem penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan perguruan tinggi serta konsistensi pelaksanaannya. Yang keempat, kecukupan, keefektifan, efisiensi dan akuntabilitas serta keberlanjutan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di sini data yang harus diisi. Yang pertama itu perolehan dana dan yang kedua penggunaan dana. Selanjutnya, standar yang keenam adalah pendidikan. Penilaian kriteria di sini, yang pertama, keberadaan kebijakan dan dukungan perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, sistem penilaian, dan sistem penjaminan mutu untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan dalam rangka mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan perguruan tinggi. Selanjutnya, strategi yang ketujuh adalah penelitian. Dalam penelitian ini, ada beberapa penilaian kriteria. Yang pertama, keberadaan kebijakan dan arah pengembangan penelitian tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan penelitian di unit kerja. Selanjutnya, strategi yang ke-8 yaitu pengabdian kepada masyarakat. Di sini penilaian kriterianya itu, yang pertama adalah keberadaan kebijakan dan arah pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi serta dukungan perguruan tinggi pada pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di unit kerja. Selanjutnya, standar yang ke-9 yaitu luaran dan capaian Tridharma. Di sini ada beberapa data yang harus diisi pada kriteria luaran dan capaian Tridharma. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, yang kedua prestasi akademik mahasiswa, yang ketiga adalah prestasi non-akademik mahasiswa, yang keempat efektivitas dan produktivitas pendidikan, yang kelima daya saing lulusan, yang keenam kinerja lulusan, yang ketujuh publikasi ilmiah, yang kedelapan citasi ilmiah atau akademik, yang kesembilan produk atau jasa yang diadopsi oleh institusi atau masyarakat. Terus yang selanjutnya terakhir adalah luaran penelitian dan PKM lainnya. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat aku sampaikan mengenai 8 standar BAN SM dan 9 standar BAN PT. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.